I love you, Lord. I want to know you. Aku ingin untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Beautiful Holy Spirit. Wonderful. Wonderful Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. When He's here, kalau Tuhan Allah Roh Kudus hadir, kita tidak bisa melihatnya, tapi kadang-kadang kita bisa merasakannya. Dan pasti kita bisa mendengar Dia akan bersuara di dalam jiwa kita. Dia nyata. Dialah sesungguhnya yang terus bekerja di saat teduh bersama. Kurang fair ya, kita-kita ini yang kelihatan. Dia itu yang gak kelihatan, itu yang seniornya. Kita ini juniornya. Kita ini gak ada apa-apa. Tanpa Dia, apa sih yang kita bisa buat? Nyanyi-nyanyi ceramah, tak ada artinya. Tapi kalau Dia bekerja, sesuatu akan terjadi. Kalau Dia turun, kemerdekaan diberi. He's my best friend and I admire Him all the days of my life. Saya paling kagum sama Roh Tuhan. He's so humble, you know. Dia begitu rendah hati. Tidak pernah cari muka. Memuliakan Yesus. Tidak berbicara dari dirinya. Apa yang Dia dengarkan, itu yang Dia sampaikan. Dialah Roh kebenaran. I love it with all my heart. He's my best friend. Dan Dia akan menjadi sahabat karib kita semua juga hari ini. Saya tidak mau ada cut off-nya masuk ke firman. Oh, I enjoy this. He is here. Dia siap rindu untuk fellowship dengan Anda ya. Ambil Alkitab dan catatan Anda. Kita siapkan diri untuk firman Tuhan. Di Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 31 saya bacakan dulu. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, Anda bisa tulis tema itu. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 30, yuk kita baca bersama-sama. Di sebelah situ dengan iman saya dengarkan Anda. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus itu apa saja ya? Kalau Roh Kudus itu nyata, berarti Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan seperti beberapa orang kira Roh Kudus itu hanyalah manifestasi atau kuasa. His power. He is the wind, atau julukan-julukan Roh Kudus seperti burung merpati, atau angin dan air, bahkan aliran sungai. Ya, itu semua untuk menunjukkan sifat-sifatnya, karakteristiknya. Tetapi tahu nggak bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi and He is real. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa. Kita dibaptis ketika bertobat juga di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan itu pribadi yang mulia. Allah Roh Kudus ini pribadi Allah. Dialah Roh Yesus Kristus. Dan Dia itu nyata. Selama ini bekerja di saat teduh ya Roh Kudus, bukan saya. Kami ini kan hanya bekerja sama atau hamba-hambanya. Dan semua karunia itu milik Dia. Semua hikmat marifat. Everything, termasuk firman Tuhan, pengupasan, pewahyuan. Ini kalau bukan Roh Kudus yang tuntun, saya juga nggak bisa saya menjelaskan apa-apa. Jadi saya ingin sekali untuk Anda mengerti siapakah Roh Kudus dan bagaimana Dia bekerja di dalam hidupan kita semua. Dan tanpa disadari seringkali kita mendukakan Dia loh. Ada dosa-dosa mendukakan Roh Kudus itu seperti apa?
Nah, saya akan berikan beberapa contoh ya. Dan kita baca tadi kan juga ada perkataan, ada perbuatan. Di ayat 29 tadi, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi perkataan yang sembrono juga bisa menjadi sandungan. Bukan hanya memberikan batu sandungan buat orang lain, kita bisa melukai Roh Kudus. Lalu kegeraman, kepahitan di ayat 31, kemarahan, pertikaian, fitnah, semua itu. Nah, coba saya kasih 3 saja kategori untuk Anda dan saya hati-hati. Dosa-dosa ini atau hal-hal ini bisa mendukakan hatinya. Yang pertama, tidak bersekutu dengannya. Itu, tidak bersekutu dengannya. Apalagi kalau ada dorongan yang kuat. Roh Kudus itu, karena dia seorang pribadi dan dia bergerak, dia itu nyata. Jadi sama dengan teman kita atau saudara atau keluarga. Spontanitas itu ada. Kalau robot semua sudah systemized. Ya, kalau program itu semua kan sudah diprogramkan. Kalau a person atau seorang pribadi itu kan punya perasaan. Jadi Roh Kudus itu bermitra dengan anak-anak Tuhan. Dan dia itu ingin melatih kita semakin peka dan dia itu akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Dan dia punya tugas dan tanggung jawab untuk Anda dan saya. Dan dalam menjalankan menjalankan panggilan hidup kita itu, Roh Kudus itu bukan hanya menuntun kita kepada kebenaran, tapi seperti kisah para rasul, dia menuntun para rasul-rasul itu ke tempat untuk ketemu orang sesuai dengan kehendaknya. Barang siapa dituntun oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah, Roma 8 katakan. Nah, sekarang saya ingin untuk menjelaskan pada Anda, ada waktunya dia tidak ingin menuntun Anda kemana-mana. Dia hanya rindu bersekutu denganmu. Karena dia seorang pribadi, our God is very personal, you see. Dia itu rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Dia bersekutu dengan hamba-hambanya. Dia ingin bersekutu dengan gerejanya. Kerinduan Tuhan tertinggi ketika menciptakan manusia. Padahal dari debu dan tanah dia hembuskan angin ke dalam nostril atau ke dalam hidungnya. Kata angin di situ dalam bahasa Ibrani-nya itu spirit. Dia menghembuskan Roh Kudus ke dalamnya. Roh yang sama yang melayang-layang di atas permukaan air ketika bumi masih hampa, kosong, belum berbentuk apa-apa. Yang Tuhan bisa dengan mudah saja asal cipta. Dia hanya berkata jadilah, jadilah, semua jadi. Tapi waktu membentuk manusia, dia masuk ke dalam tubuhnya. Tinggal bersamanya. He dwells with man. Makanya waktu manusia jatuh dia sedih sekali. Dia jadi putus hubungan dengan manusia ciptaannya. Manusia harus dipisahkan karena dia adalah roh suci. Kita najis dan kita telah jatuh dari kemuliaannya. Dan ketika Yesus telah membeli kita kembali di Kalvari, gak hanya membawa kita ke sorga, Yesus mau mengembalikan apa yang hilang di Taman Eden itu. Ketika Roh Kudus harmoni tinggal, secara begitu dekat dan bersekutu dengan umatnya. Secara harmonis dia tinggal bersama dengan kita. Roh Kudus janji Bapa diberikan itu dengan rasa cemburu. Bukan supaya Anda dan saya lukai. Supaya dia kerasan within you and me. Agar supaya Roh Kudus itu bisa feeling at home. Home sweet home di dalam hidup kita. Karena itu jangan didukakan. Pengajaran saya sekarang ini bukan berguna untuk bisnis. Berguna untuk pertemanan. Berguna untuk... Bukan. Firman yang sekarang saya bagikan ini akan mengoreksi dulu hubungan kita dengan Roh Allah. Dan segala sesuatu akan mengalir dari situ. Bukankah firman Tuhan berkata gini, Yesus berkata di akhir puncak sebuah perayaan, Tuhan berkata, barang siapa haus, barang siapa percaya, dari dalam dirinya akan mengalir aliran sungai kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya. Jagalah hatimu dengan segala waspada, sebab segala sesuatu akan mengalir daripadanya. Kalau hubungan kita korek atau benar dengan Tuhan, karena kita dipanggil untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita itu benar sama Roh Kudus ya, hidup kita itu enak dituntun sama Kristus. Enak itu bukan berarti nggak punya masalah, tetapi kita akan melihat kemuliaan Allah dalam segala perkara. Roh Kudus itu ingin bersekutu dengan kita. Tahu nggak pada waktu di Taman Eden itu yang hilang adalah persekutuan. Ciptaan masih ada, Adam dan Hawa masih ada di bumi. Ya, masih berjalan selanjutnya history atau sejarah manusia, tetapi yang hilang adalah persekutuan dengan Tuhan. Apalagi ketika manusia jahat, Tuhan pernah berkata begini dalam firman-Nya di kitab Kejadian, maka rohku tidak akan lagi tinggal diam di dalam diri manusia, karena semua yang dipikirkan adalah kejahatan. Tuhan ingin mengembalikan persekutuan.
tidak bersekutu dengannya. Mazmur 32 ayat 9. Bunyinya begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita ini lebih suka roh agamawi. Mana peraturannya? Kita suka sesuatu yang tangible, sesuatu yang kita bisa kontrol atau kendalikan. Tapi Roh Kudus ingin punya kehidupan yang beyond religiosity atau ritual agamawi atau liturgi. Roh Kudus ingin punya hubungan yang real, yang nyata. Dan dia ingin bersekutu dengan kita. Makanya itu jangan malas untuk masuk hadirat Allah. Janganlah kita malas-malasan untuk menyembah. Karena menyembah itu salah satu fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita itu naik. Mendekati tahta Allah karena dia bertahta di atas pujian umatnya. Jangan lupa membaca Alkitab. Jangan baca Alkitab seperti orang Farisi dengan ragi hati. Yang ingin sok tahu, sok pintar dan memakai ini untuk membunuh karakter orang lain. Atau untuk menghakimi. Pakailah Alkitab ini sebagai tangga Yakub. Untuk increase your intimacy. Untuk meningkatkan keintimanmu dengan Tuhan. Pakailah firman ini haus lapar seperti bayi dulu yang rindu susu. Waktu kita baca Alkitab ini, read for you. Of course, I don't read for me only. Saya nggak baca untuk diri saya sendiri sebab saya sekarang adalah pengajar umat. Saya gembala sidang. Dan saya juga pernah sekali lucu waktu di luar sana ketemu sama satu orang menyapa saya. Ini gembala saat teduh saya. Saya dapat satu gelar baru gembala saat teduh. What an honor sih, suatu kehormatan. I don't read the Bible for me only. Saya tidak membaca untuk saya sendiri, saya baca juga untuk Anda. Tapi yang paling pertama yang utama, kita semua sama. Kita harus membaca ini untuk diri kita. Karena kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan Yesus berkata, orang yang haus lapar demikian akan dipuaskan. Itu dulu. Hubungan kita dipuaskan dengan Roh Kudus. Karena kita dipanggil sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan seperti kuda atau bagal yang gak berakal. Kalau enggak ada masalah, kalau enggak dipecut dulu dengan keadaan, kalau enggak desperado, terpaksa, kalau sudah enggak terhimpit dengan sebuah persoalan yang tidak bisa terpecahkan, kalau enggak dikendalikan dengan tali les dan kekang lah istilahnya, kalau kuda itu enggak dipecutin gitu, itu enggak datang atau enggak maju, kita juga enggak akan mendekati Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, rahasianya apa sih untuk dipakai Tuhan? Simple ya, meresponi. Saya ini nggak punya secret recipe seperti banyak orang kira. Wah itu pasti gimana puasanya, doanya. Enggak sih, simple aja sih. Cuman saya responi aja. Saya tahu bahwa every day setiap hari prioritas kesatu dalam kekristenan saya atau dalam iman Kristiani saya adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Dalam hadirat dan firman-Nya. Itu nomor 1, number 1. Sekarang ketambahan Rabu Sabtu. Kalau Minggu sudah dari dulu saya cinta jemaat Gereja Mawar Sharon yang kami gembalakan. Every day your top priority should be to fellowship with Him. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tapi Pastor Philip, saya bukan orang yang romantis, saya ini kaku, saya nggak bisa seperti pastor, kalau menyembah itu begitu manis. Saya juga nggak loh, percaya nggak? Saya ini orang yang kaku, I'm sorry, I love you, don't exist in my vocabulary. Lebih tepatnya, did not exist, dulu sih. Tapi karena Roh Kudus itu romantis. Lebih dari sentimental sih, yang dia inginkan adalah ketaatan. Jadi jangan hanya kita itu merasa lalu sudah cukup sampai sana. Nggak mungkin. Kalau kita cinta sama Tuhan, pasti berujung ketaatan. Pasti ujungnya buah. Tuhan nggak cari pohonnya. Namun demikian, orang seringkali besarkan buahnya. Buah nggak ada kalau nggak ada pohonnya dulu. Nggak akan ada ketaatan kalau nggak ada cinta dulu. Nggak akan ada keberanian atau buah kalau tidak ada ekspresi terlebih dahulu.
Karena itu saya tidak pernah malu untuk nangis di hadirat Tuhan, untuk merasakan hadiratnya. Saya tidak seperti orang Farisi. Saya nggak mau jadi orang yang sok pintar. Akal budi saya pakai. Tapi saya juga menyembah Dia dalam roh dan hati. Dia tuh romantis, Roh Kudus itu. Makanya saya jadi berubah seperti itu. Lama-lama setelah 29 tahun saya kenal Dia hari ini. Dari tahun 1992. Akhirnya saya yang berubah. Jangan harapkan Dia yang berubah menjadi seperti dirimu. Dirimu dan diriku yang berubah menjadi seperti Dia. Roh Kudus itu pengaruh. Dia nggak dipengaruhi. Kalau dia sedang ingin bersekutu dengan kita, apalagi kalau ada dorongan yang kuat, nggak peduli kalau itu jam 3 pagi. Nggak peduli kalau subuh. Nggak peduli di waktu-waktu di luar jam saat teduh yang sudah saya genapi. Saya pasti akan menyingkir. Saya pasti akan bersekutu dengan Dia secara pribadi. Entah di mana. Tapi Roh Kudus itu juga tertib sih. Nggak mungkin kita tiba-tiba di mana gitu, lalu kita jadi aneh. Ya enggak. Roh Kudus itu tahu diri. Jadi kalau kita lagi menyendiri gitu, kalau Dia bersekutu dengan kita, itu taati, itu ikuti. Nanti pasti ada sesuatu pewahyuan yang Tuhan mau berikan. Dan nanti time-nya berbeda, waktunya sudah beda hasilnya. Kalau saya ikuti gitu ya, asal sudah connect nih ceritanya, Roh Kudus bisa aja bilang setelah itu, udah kembalilah. Kembalilah ke kegiatanmu, atau kembalilah ke perkumpulanmu. Mungkin waktu itu sedang berlibur atau bersama dengan orang banyak. Nggak mungkin Tuhan culik kita. Lalu biarkan kita jadi orang yang aneh atau jadi batu sandungan buat orang lain atau yang unreasonable yang nggak masuk akal. Enggak sih. Roh Kudus itu tertib. Tapi kalau Dia ada mau, ikuti. Karena suatu hari saya dulu juga pernah, saya nggak nurut. Saya digerakkan banget untuk doa. Saya berkata nanti saja. Biasa kan? Selalu nanti saja, selalu ada waktu. Nanti waktu saya sungguhan ada waktu, saya masuk hadirat Allah itu rasa kering loh. Ini bukan soal feeling. Saya rasa kayak ayo ngomong dong gitu. Ayo bicara dong. Ayo, tadi panggil saya tuh untuk apa sejam lalu? Saya digerakkan itu, apa yang menjadi kehendakmu? Ini aku menunggu. Nggak bicara lagi. Lalu kejadian demi kejadian, saya ngerti ternyata Tuhan hendak mempersiapkan saya di menit detik tersebut. Ketika Dia dorong saya untuk menyendiri, menjauhi kalayak ramai seperti Yesus ke Getsemani, jiwa saya harus hanya menjadi miliknya seperti Cinderella. Saya nggak nurut. Jamnya lewat, TikTok, kronos atau waktu masih berdetik. Tapi kairosnya sudah lenyap, waktu ilahi sudah tidak di situ. Biasanya saya akan menuai habis itu, susah banget, rasa kering. Kekeringan itu menyerbu dalam roh saya. Dalam hati saya itu tiba-tiba seperti, iya. Biasanya gitu saya minta maaf sama Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih hari ini sebagai suatu pelajaran. Tolong saya untuk lebih peka lain kali Tuhan. Kadang-kadang ya Roh Kudus akan berbisik ke telinga Anda, memberitahu sesuatu. Tapi ingat ya, apapun yang Dia bisikkan tidak mungkin melanggar firman Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang mendukakan Roh Kudus itu adalah melukai nurani. Melukai nurani? Yes. Melukai nurani orang lain juga bisa, kadang-kadang kita ini nggak sensitif. Tapi saya bicara soal melukai nurani sendiri. Hati nurani itu saya sebut sebagai firman Tuhan di dalam hati kita. Kalau firman tertulis itu Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada firman Allah. Waktu kita baca, sebagian akan jadi nurani kita hari ini. Sebagian lagi akan jadi nurani kita esok hari. Itulah tuntunan Allah. Nurani jangan dilanggar. Karena waktu kita melukai nurani itu, kita melukai Roh Kudus. Saya nggak usah bacakan ya, saya tiba-tiba ingat satu ayat Roma 9, Paulus berkata, sungguh saya berkata demikian, saya tidak berdusta. Roh Kudus sendiri adalah suara hatiku yang bersaksi di dalam diriku. Nah, nurani itu di dalamnya tinggal Roh Kudus. Nurani kita juga bisa salah sih. Kita merasa gimana padahal nggak apa-apa. Makanya nurani harus diisi dengan firman. Akal budi kita ini harus diperbaharui dengan firman Allah. Tetapi setelah firman itu mengisi akal budi kita, nurani kita itu ditinggali oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan semakin hari semakin bertata di sana. Kalau kita semakin taat, semakin dekat. Dan nurani itu jangan pernah dilanggar. Biasanya kita langgar sekali nggak enak, langgar lagi, setelah langgar 7 kali mulai kebal. Lama-lama nurani kita mati. Biasanya caranya gimana ya kita melukai nurani kita? Biasanya lewat perkataan yang ceroboh. Seperti yang dikatakan tadi di ayat 29, perkataan yang sembrono. Atau lewat willful disobedience atau ketidaktaatan yang disengaja seperti Yunus contohnya. Yunus itu melawan nurani dia. Dia membelakangi Niniwe padahal disuruh ke sana. Saya pernah alami gitu. Saya ini tidak selalu good boy-nya Tuhan. Saya itu belajar juga
dengan cara yang keras kadang-kadang. Pernah sekali ya, saya itu marah sama resepsionis di sebuah hotel. Saya ngamuk setelah belasan kali saya telepon gak digubris. Itu loh di atas kamar itu berisik banget padahal udah tengah malam pukul 12. Setelah belasan kali beneran setelah sejam. Jawabannya hanya, ya kami usahakan. Kan marah nih. Kan boleh dong orang marah. Saya customer kan, customer is king. Kan yang namanya pelanggan itu raja. Nah waktu saya marah itu sebenarnya juga gak apa-apa. Dalam marah jangan berdosa. Tetapi saya keceplosan sesuatu. Karena gak tahan. Apalagi setelah itu ditawari begini. Ayo kami bisa aturkan pindah kamar. Itu pukul 1 pagi. Nah anak-anak saya sudah tidur. Saya bilang begini. Bapak kalau gak becus atur karyawan, saya yang atur, ayo ketemu di atas. Wah, keluar ini namanya Ipmannya, Phil Ipman Tovannya. Saya ajak di atas sana, saya nggak omong kotor. Coba bayangkan kalau omong kotor, orang yang omong kotor. Saya nggak omong kotor loh, saya nggak sumpah serapah. Saya hanya bilang, kamu nggak becus ya? Saya aja yang atur. Lalu mulai saya main perintah di atas sana, kamu ke situ, kamu ke situ. Karyawannya ketakutan sama saya. Bahkan ada pelanggan di situ juga akhirnya ikut kecipratan. Karena saya nggak tahu kalau mereka ternyata adalah customer. Itu agak loose sih hotelnya waktu itu. Di atas sana bisa nongkrong-nongkrong, padahal udah tutup. Di bawah sana kan ada kamar. Itu di rooftop atasnya. Saya beritahu sama pelanggannya, kamu juga masuk ke kamar. Padahal pelanggan. Mereka ikut juga ketakutan langsung pergi ke kamar. Wah garang juga. Nah terakhir orang tersebut berkata, Bapak kok familiar ya? Saya bilang, fokus Pak, fokus. Saya mulai curiga, aduh. Tapi saya sih nggak ada sesuatu yang gimana gitu. Saya cuma bilang, kamu kalau nggak becus, saya aturin karyawanmu. Saya nggak bentak-bentak, saya nggak gebrak-gebrak meja, saya nggak. Saya sangat sabar ke orangnya. Lihat. Nah akhirnya saya turun ke bawah, di jewer Roh Kudus saya. Karena waktu saya naik ke atas itu sudah nggak serak hati saya. Philip, udah, gitulah. Saya nggak marah. Bayangin kalau orang yang suka marah, yang suka berantem sama orang, yang suka sumpah serapah, saya sesabar-sabarnya. Ternyata kata, kamu gak becus itu melukai nuraniku. Saya sudah kerasa gak enak setelah keluar kata itu. Dan malam itu saya tidur, pukul 1 akhirnya bisa tidur, di dalam kamar, di dalam tidur saya melihat saya sedang disetrap di satu pojokan oleh Roh Kudus, dan saya dikuliahi, tapi saya gak tahu dia ngomong apa. Saya gak lihat orang, tapi saya dengar suara. Lalu pukul 3 saya ditepuk gini, pundak saya ditepuk gini, bangun. Waktu saya ditepuk, saya lihat istri saya, apakah istri saya yang pegang saya? Enggak, dia ngadap situ. Saya ditepuk dan bangun seger pukul 3 pagi, baru tidur 2 jam. Susah-susah bisa tidur, sudah hening cipta, tidak ada lagi berisik. Bisa pulas akhirnya ditepuk sama seseorang. My best friend, who wasn't very friendly that day. Tidak terlalu friendly sama saya. Tepuk begini, saya bangun. Lalu tahu nggak apa yang terjadi? Anda tidak akan menduga apa yang segera terjadi. Mau tahu ceritanya? Baca di sini. Saya nggak punya waktu untuk selesaikan. Saya betul-betul diproses sama Tuhan. Barang siapa melukai nuraninya, udah nggak seret diterjang, entah lewat perkataan atau perbuatan apalagi. Perkataan saya itu nggak ada kebun binatangnya, nggak ada tutut, nggak ada yang layak disensor. Itu tetap kalau hari ini masuk TV tetap general audience. Tidak parental guidance, tidak restricted, tidak 17 tahun ke atas. Saya kata-katanya tetap kata-kata pendeta. Tapi saya cuma ngomong satu kata itu loh ternyata yang Roh Kudus nggak suka. Bapak kalau nggak becus, saya bantu aja. Dan itu kesombongan bagi Tuhan. Dan itu melukai nurani saya. Aduh Pastor Philip gitu aja udah melukai nurani. Berarti nuraniku kebal dong. Iya banyak orang nuraninya bebal. Kalau saya terusin itu saya juga akan bebal hati. Tapi untungnya my best friend will not allow me. Will not allow that to happen. Tidak akan mengizinkan itu terjadi. Saya bersyukur Roh Kudus itu tidak menganggap saya anak gampangan. Karena itu jangan lukai nurani Anda ya. Lewat perbuatan atau perkataan. Kalau Anda lukai, Anda tidak bertobat malam itu. Anda lanjut lagi setelah next day, hari terbenam, matahari terbenam. Lama-lama, kebalan nuranimu. Roh Kudus tidak bisa tinggal di situ, dia terusir dari sana. Disitulah orang kehilangan tuntunan Allah. Semua orang bisa salah termasuk saya. Lekas bertobat, lekas akui dan tinggalkan. Hati kita itu minta dilembutkan sama Tuhan. Singkat cerita, berakhir mulia. Nanti baca sendiri ya. Saya harus merendahkan hati, cari orang itu, dan sungguh minta maaf. Pukul 3 itu ada sesuatu terjadi waktu Tuhan tepuk saya. Nomor 3.
Hal-hal yang mendudukan Roh Kudus yang terakhir, menista yang sedang diurapi. Be careful, hati-hati. Mazmur 105, ayat yang ke-14 dan 15. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. This is wonderful. Saya nggak ngomong ini sebagai orang yang merasa diurapi. Saya ngomong ini sebagai orang yang berpotensi menista. Kita semua itu selalu akan mengalami pencobaan demikian. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa tiba-tiba Roh Kudus mundur dari kita. Itu seringkali karena we step on the wrong foot. Kita menginjak kaki yang salah. Kenapa Roh Kudus mundur dari Saul? Karena ketidaktaatannya? Betul. Tapi kenapa Roh Kudus terus mundur? Karena dia menista Daud. Salah itu. Sama-sama diurapi, yang satu menista, yang satu terus mengikuti Allahnya. Be very careful. Kalau contohnya itu bisa saja bicara tentang seorang individu atau manusia, atau bisa bicara tentang sebuah event atau sebuah kejadian. Atau bisa bicara bisa saja tentang sebuah institusi atau the body of something. Tapi kalau yang kita injak itu adalah kaki orang yang benar, Tuhan biasanya akan mengingatkan sih. Nah biasanya juga banyak sekali komplikasi dari dosa iri. Orang iri hati itu macam-macam nanti komplikasinya atau manifestasinya. Kalau saya melihat ada waktunya, saya menjadi the man of the hour, menjadi orang yang Tuhan pilih untuk jam itu. Tapi di jam kemudian, kalau Anda lihat gimana Tuhan rekrut manusia, Yesus sendiri memberi perumpamaan, jam 9 dia rekrut, jam 12, jam 3, jam 6. Every hour, he's got his man. Setiap jam ada orangnya sendiri, setiap musim. Segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti Tuhan punya orang yang indah setiap waktu. Dan tidak ada satu orang pun di antara kita adalah sang indah itu segala waktu, itu hanya Yesus Kristus. Kita nggak usah mundur sih, kita nggak usah menjadi kadaluarsa, lapuk, enggak sih. Kita ini dijanjiin sama Tuhan, kalau kita itu mau ngikut sama Roh Kudus, kita akan dipindah dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar, from glory to greater glory. Namun demikian, saya kasih contoh ya, sebagai pengkhotbah contohnya, pengkhotbah. Ketika saya berkhotbah, sebuah konferensi contohnya, kalau ini pengkhotbah ya, terapkan sendiri di dalam duniamu. Lalu saya dipakai Tuhan nih, di sesi 1. Sesi 2 muncul satu orang lagi, entah itu pembicara tamu atau in-house dari dalam, dia dipakai Tuhan lebih dari saya. Di jam tersebut, jam 12-nya, saya jam 9 tadi. Hati-hati, don't say something against orang itu, kalau dia dipakai Tuhan, kecuali kita punya keberatan yang sah, jikalau tidak ada, jangan mencari-carinya. Karena ketika Tuhan memakai seseorang, siapa yang diurapi dan dipakainya, entah itu event atau kejadian, entah itu the body of something atau institusi, Allah punya urapan masih di situ. Masih di sana. Anything you speak against God, not man. Ketika Anda bicara sesuatu melawan, Anda bicara lawan Tuhan, bukan lawan orang. Karena ketika kita bicara sesuatu yang Tuhan sedang pakai, kecuali memang ada keberatan jelas berupa moral, prinsipil. Kalau enggak, hati itu tahu kok, nggak serk. Nomor 2, nurani kita lukai, kita langgar, kita tahu kita yang nggak benar. Cuman kita terlalu gengsi, kita ngomong sesuatu, gitu aja kok gaya. Atau kita bisa ngomong sesuatu, enggak lah, nggak seperti orang lain seolah-olah mengeluhkan kejadian itu. Kita mencoba untuk merendahkan, itu banyak, dari dulu sudah ada. Dan kita berada di posisi resisting the Holy Spirit, menentang Roh Kudus. Disitulah you step on the wrong foot. Saya harus serba hati-hati. I'm always careful yang kayak gitu. Kadang-kadang orang-orang di bawah saya, junior-junior saya, yang tiba-tiba bersinar terang di dalam gereja, di antara umat manusia. Dan saya selalu berada di situ dan berkata, thank you Jesus for him. Thank you Jesus for her. Padahal saya adalah seorang pemimpin yang secure, yang aman. Bayangkan kalau orang yang notabene sukanya nggak aman dengan dirinya. Yang aman aja. Dari waktu ke waktu setan berkata, kok dia lebih hebat dari kamu? Saya berkata, kalau dia hebat, saya hebat. Kalau bisa ada orang hebat keluar dalam pimpinan kita, berarti Tuhan berkenan kepada kita, bukan? Saya berkata, haleluya. Orang itu setelah pergi, saya acungkan jempol, jangan di depan orang itu. Saya berkata, wow, wow, wow. Dan Tuhan berkenan kepada hambanya. Itu caranya.
Don't speak against, jangan menista yang Tuhan sedang urapi. Daud maupun Saul masing-masing punya urapannya sendiri. Ini yang kita tidak hati-hati. Ini yang membuat kirbat anggur baru menjadi kirbat lama. Karena dia menista yang sedang diurapi oleh Tuhan. Then you place yourself in the wrong timing. Di waktu yang salah. In the wrong context. Banyak sekali dosa yang keluar dari misunderstanding. Keluar dari ketidakdewasaan. Belajarlah minimal segala bidang. Bersyukurlah untuk orang lain yang lebih diberkati dari dirimu. Bersyukurlah untuk orang lain yang dipakai Tuhan. Bergembiralah kalau lihat orang lain diberkati. Lihat ya, Tuhan akan semakin dekat. Roh Kudus akan semakin erat. Cara menjaga hubungan dengan Roh Kudus adalah rendah hati dan hati hamba serta berbesar jiwa. Karena Roh Kudus is all that. Roh Kudus nggak pernah picik, itu roh setan. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus apa aja? Tidak bersekutu dengannya. Kedua, melukai nurani. Yang ketiga, menista yang sedang diurapi.